yang ada di sini kalian sudah siapkah untuk testimoni? Saya mulai dari yang selesai 200 ya. Ika, kamu pertama ya, Kak? Baiklah. Kedengeran, Mbak? Bentar. Rode libur. Kan di depan laptop. Baiklah. Di titik 2 ini saya banyak istirahat, jadi restless gitu. Pokoknya udah nggak mikir apa-apa lagi. Serba damai semuanya gitu, nggak ngerasain apa-apa kecuali pada saat MFR di belakang agak sakit kepala bagian samping, tapi itu cuman sekian detik terus hilang aja gitu. Kemudian di titik ini juga saya belajar untuk tidak sombong. Emang sebelumnya sombong? Enggak, gini. Saya jelaskan dulu. Jadi kalau manusiawi ya kita salah gitu. Tapi kadang kalau saya pribadi, saya tuh gini, udah salah mikir banget gitu. Mikir banget gitu, kesalahan, aduh ini salah gitu. Terlalu ngambil hati gitu. Baper sama salahnya. Tapi kemarin waktu bikin sequence tugas, yang jelas itu karena terpengaruh di depan laptop waktu itu ada tumpukan buku dan saya tertarik sama wildlife animal. Pas ngetik sequence itu tulisannya bukan Whitney Child Post tapi Whitney Child Post. Dan itu waduh salah gitu, tapi ya udah cuek aja gitu. Kalau dulu mungkin waduh nih salah ya, kok bisa sih gitu, hal sekecil ini tuh bisa salah gitu. Jadi saya ingin semuanya perfect, tapi nggak tahu gimana ceritanya, cuek aja gitu. Jadi semuanya ya udah gitu ya, salah aja gitu, tapi udah diperbaikin ya udah gitu. Maksudnya toh udah disampaikan gitu. Gitu aja. Yang berikutnya adalah berkali-kali saya bilang terima kasih buat Mbak Yuni, buat Beli Made, buat Pino, buat Video Gaul, semuanya itu banyak ngajarin saya nggak hanya yin, nggak hanya materi modul aja gitu, tapi lebih banyak ngajarin pelajaran hidup gitu, yang mungkin saya abaikan dulu dan saya nggak mau tahu, atau saya berpura-pura tahu tapi nggak mau ngelakuin karena ego mungkin gitu. Jadi saya kayak kehantem lagi gitu, hantem terus gitu. Kesombongannya, terus banyak hal yang dikupas dan emosional, sangat emosional itu. Terus lagi saya belajar satu hal yang paling saya syukuri banget gitu, Mbak Yuni mengajarkan saya untuk bisa menerima kekurangan saya, sama seperti saya bisa menerima potensi yang sebenarnya mungkin saya nggak mau perlihatkan sama orang gitu. Itu aja. Jadi banyak terima kasih. 200 jam ini kayaknya apa ya, itu mewakili banyak waktu di hidup saya yang kebuang gitu, yang kebuang percuma, yang saya nggak mau belajar. Dan apakah saya perlu meneruskan ini karena saya ingin menangis? Baiklah. Oh ya, udahlah begini akhirnya. Itu jadi terima kasih banyak. Saya nggak berhenti di 200 jam, tapi saya mau belajar sampai saya mati gitu. Dan makasih Mbak Yuni udah nemenin perjalanan saya.
Terima kasih. Beli Made juga yang sangat sabar. Sabar. Juga yang semua perintilannya diurusin gitu. Makasih banyak. Terus buat teman-teman, setiap modul, setiap TT, selalu saya banyak belajar dari teman-teman yang lain, dari pengalamannya atau dari caranya mengajar juga gitu. Itu buat saya sesuatu yang mungkin saya nggak bisa dapetin dari mungkin teacher training yang lain atau teacher training sebelumnya. Gitu. Diajarin bahwa saya belajar, saya 200 jam. Saya sudah teaching practice 4 kali, artinya itu nggak membuat saya, oh dia kan baru 1 kali atau 2 kali. Enggak, ternyata ada banyak hal yang bisa saya pelajari dari, meskipun seperti Mbak Elan misalnya, dia punya tone suara yang enak, bawaannya tenang, walaupun katanya grogi, saya nggak percaya gitu. Itu buat saya, wow bisa gini ya gitu, itu gimana caranya ya gitu. Jadi ada banyak hal yang kita nggak bisa remehkan gitu. Itu buat saya adalah hal yang paling berharga. Itu aja. Jadi semuanya terima kasih. Terima kasih Ika. Oke, Christina ya, habis ini ya. Berarti Ika mau belajar lagi nih. Jadi belajar, seperti yang saya katakan, belajar itu ini adalah batu pijakan bagi kalian untuk memicu rasa ingin tahunya untuk belajar terus-menerus. Karena kan kita nggak ada kata berhenti untuk belajar. Meskipun kita sudah merasa puas dengan apa yang kita pelajari, itu belajar banyak hal dari siapapun. Ya, maksud saya bukan hanya belajar yoga, ya hidup kan adalah mengenai pembelajaran gitu sampai kita mati seperti kata Ika. Thank you Ika. Sama-sama Mbak. Oke, Christina ya. Oke. Ya, silakan. Akhirnya dapat selesai 200 jam. Yeay. Ya Christina ya. Dari kita chattingan dulu itu sampai sekarang itu cepet banget ternyata selesai 200 ya. Itu waktu chatting itu masih belum punya gambaran loh Mbak bakalan ikut. Masih berandai-andai, masih berangan-angan pingin ya Mbak bisa ikut belajar gini. Ternyata semesta mengabulkan. Terus di titik yang terakhir ini buat saya, titik 2 kan terakhir buat saya menemukan satu pose akhirnya. Gambarnya nge-freeze ya Mbak? Sudah oke kok. Suara saya Iya. Oke, sekarang agak nge-freeze. Suara saya terdengar? Kedengar. Sudah jelas suaranya sudah oke. Masih dengar nggak Mbak? Masih? Kalau mau di saya nge-freeze soal gambarnya. Teman-teman yang lain gimana? Masih bisa off aja kameranya ya? Ya, boleh di-off-in aja kameranya. Kan suaranya masih lebih clear. Di modul ini saya menemukan satu pose yang membuat saya bisa tertidur dengan tenang. Oh, ya? Itu yang aku cerita kemarin pas cross arm. Yang di posisi berbaring? Kalau iya, berbaring atau yang apa namanya? White knee child pose ya. Yang rolling panda itu juga sih Mbak termasuk rilis gitu rasanya. Pokoknya semua yang cross itu buat saya di titik ini kayaknya kok kalau nggak berusaha untuk melanjutkan untuk bangun itu kayaknya pengen bablas gitu. Kalau di titik-titik sebelumnya kan masih kayak mengobserv semua pose, jadi kayak dilihat ini sakitnya di mana, oh ini sakitnya di sini, kayak gitu-gitu. Kayak pikirannya masih aktif gitu. Kalau yang ini kayaknya dapat semua itu kayaknya rilis gitu. Terus saya baru sadar ternyata kan temanya juga letting go gitu. Mungkin ya hilang ya sinyalnya Christina ya. Sinyalnya jelek ini saya Mbak. Iya.
Oke. Sekarang udah kedengeran sih lagi suaranya. Masih mau Dengar ya? dilanjutkan? Tadi ngomong sampai mana ya terus mati. Udah Iya. deh. Soalnya mati-mati masih Mbak Yuni masih nge-freeze. Oke, baiklah kalau gitu. Dicukupkan aja? Udah. Iya. Thank Pokoknya you. makasih Mbak Yuni, Pak Made, Mbak Pino, semuanya makasih. Terima kasih. Semoga bisa lanjut Amin. di titik selanjutnya. Baiklah. Ya, sambil di ini aja. Santai aja, pelan-pelan aja. Dicerna dulu. Iya. Oke. Terima kasih Mbak Yuni. Terima kasih. Widwan, siapkah? Mumpung sinyalmu bagus. Ya, kalau dari saya masih sama seperti hari pertama. Di modul ini lebih ketemu benang merahnya, ketemu puzzle-nya, pendalaman ngebot di modul 1 tuh lebih jelas, lebih kebayang bagi saya. Oh, nggak cuma belajar tentang satu alur, tapi belajar keseluruhan yang dari dulu memang berpikirnya itu tubuh kan selalu terhubung satu sama lainnya, cuman di modul 1 masih pecah-pecah, di sini jadi kerangkai semuanya. Itu aja sih kalau menurut saya, keseluruhan baik, cuman masalah di sinyal. Di modul 1 seneng karena sinyalnya semua lancar, di modul 2 agak terhambat, jadi agak bengek gitu suaranya. Iya, keseluruhan sih oke. Saya suka. Oke, thank you. Untuk Meridian kali ini sudah lebih nyambung ya? Lebih nyambung, lebih dapat nalarnya, lebih dapat alurnya. Untuk mengingat juga lebih ketemu caranya. Secara keseluruhan di modul 2 saya merasa ya wajar sih, semakin modul semakin bagus pemahamannya, tapi jelas terasa bahwa modul 2 itu melengkapi modul 1, bukan sekedar cuman bertambah ilmu, tapi juga kayak saling mendukung satu sama lain. Cara membagi modulnya enak menurut saya. Jadi terima kasih ini udah Terima kasih Ridwan. Baiklah, oke. Berikutnya Vera. Siap Vera? Oke, saya ngacak aja ya. Jadi siapa yang pas di lanjutan dari layarnya? Ya sebelumnya mau cerita dulu background bisa sampai nyasar di grup ini. Sebenarnya kan saya harusnya ikut yang tanggal 17 nanti. Yang Jakarta ya? Jadwal Jakarta ya Fer harusnya ya? Karena daftarnya lewat Mbak Mawar sama Mas Heru. Tapi karena ada jadwal tabrakan, jadi saya bisa di sini tuh karena kebaikan, kindness dari orang-orang, pokoknya dari semesta, dari orang sekitar saya. Mulai dari Pak Made, Mbak Pino yang hampir mau tengah malam saya WA nanyain, bisa nggak saya ikut yang tanggal 3 saja? Saya jelaskan alasannya. Dan langsung diurus. Belum bayar, langsung diurus. Dan akhirnya bisa ikut. Mungkin yang bisa saya warning ke teman-teman atau yang bisa saya kasih tahu ke teman-teman yang belum pernah ikut training yin, hati-hati. Training yin mengandung adiktif. Kayak narkoba sekali dicoba. Jadi kemarin sih saya pengen tahu aja gitu. Oh ini modulnya dibagi-bagi. Oh ya udah coba dulu deh. Kan ditawarin sama Mbak Mawar. Saya masih mikir. Saya ini masih ada training yang belum selesai. Mumpung corona, di mana kerjaan sampingan saya ini banyak sebenarnya. Tukang masak iya, tukang bersih-bersih iya, guru les juga iya. Semua di rumah soalnya ya. Karena di rumah. Jadi kalau belajar sambil di rumah ya itu pikirannya terbagi-bagi.
Jadi pikir saya ya udahlah, mumpung masih beri kesempatan, corona nggak bisa berangkat juga, saya coba. Ternyata ketagihan dan akhirnya agak maksa di titik keduanya. Untung masih diperbolehkan. Kalau titik 2 sih lebih gimana ya, menyambungkan apa yang selama ini sudah saya pelajari. Jadi yang tadi ngulik emosi yang keluar, nangis lah, muntah lah, diare, itu memang benar yang kata Mbak Yuni. Jadi kalau kemarin saya bingung dan takut yang pas abis titi itu, jadi banyak nanya ke orang dan memang reaksinya sih berbeda. Jadi ya tidak bisa ngomongnya dia katanya gimana ya. Jadi sama Mbak Yuni itu ya memang itu wajar gitu. Ya sama tadi ada yang bilang kalau kita cerita ke orang lain ikut titi terus keluar keluar efek kayak gitu, orang takut memang sama kita. Sebenarnya kayak tadi ya, Cifang ya tadi bilangnya. Orang takut. Jadi saya agak menahan diri untuk sharing. Kebetulan di sini Mbak Yuni kan terbuka seperti itu. Jadi saya sharing ke teman-teman, rasanya lebih lega aja. Untuk materinya sendiri saya suka Mbak, karena saya incer yang rilis otot ini. Selama pelajaran juga pertanyaan saya banyak bersifat agak curhat, karena selama mengajar ini banyak member tuh yang banyak yang butuh terapi gitu, dan mereka banyak yang tidak menyadari itu. Kalau kita omongin seperti denial, enggak saya gini saya gitu ya. Ada yang buat denialnya, ada yang cuman seperti tapi dengan kita bisa lihat ekspresinya, dia bilang tapi dia masih ada tanda tanya di situ. Ya, saya kan bukan dokter, saya bilang saya cuman men-sharing apa yang saya tahu. Ya mungkin benar, mungkin tidak, saya bilang gitu kan. Cuman dicoba aja dijalani. Nah, dengan saya memperdalam training Yin Yoga ini, beberapa kali sudah saya terapkan dan mereka suka. Makanya ya saya akan melanjutkan Mbak Yuni, sampai jumpa. Walaupun nanti saya tanya, Mami yoga terus. Dia sampai curhat, Mami kok yoga terus. Nggak stop. Ya akhirnya saya ajaklah sini deh. Kamu rasain. Gitu sih. Terima kasih buat semua yang sudah teman-teman juga yang kemarin pas kita bikin sequence itu seru banget. Dan merasakan pengalaman baru, karena biasanya kalau bikin sequence itu lebih gontokan. Mbak Yuni di sini mah santai saya lihat. Saya berapa kali training tuh kalau yang lain bikin sequence tuh kayak masa? Iya. Enggak lah, enggak gini. Kalau ini kan dia menurut saya sih gini gimana gitu. Jadi lebih enak diskusinya. Mungkin karena energinya lebih yin. Iya, bisa jadi. Jadi semua sudah pasrah ya, boleh apa aja boleh gitu. Jadi sudah terbawa ya. Kalau yang lain kan lebih yang jangan kita harus gini, mungkin seperti itu. Jadi saya lebih seneng kemarin bikin PR, rasanya nggak ada beban. Makanya saya post, saya bikin PR kok beda ya. Perasa sangat menyenangkan gitu walau bikin PR. Biasa kan mau bikin PR, aduh ada PR. Kerjain aja gitu. Lebih santai. Yang lebih santai itu malah lebih masuk ternyata di saya, Mbak Yuni. Ya, yang kena marah-marah itu mental semua. Terima kasih juga Mas Made, Mbak Pino, Mbak Yuni. Terima kasih Vera. Sampai jumpa lagi. Oke, lanjut kalau gitu ya. Siapa? Bu Ani. Bu Ani siapkah?
Silakan. Oke, terima kasih Mbak Yuni. Ada ininya ya? Bentar. Oke. Ngomong apa ya? Pokoknya terima kasih banyak. Ini pertama 2 kali ya. Kemarin saya ikut WS-nya Ini kan offline kan? ya online, kemarin WS kan ikut itu. Oh, dapat workshop waktu itu ya? Ya. Jadi ada gambaran, oh workshop online itu seperti itu kan gitu. Sekarang Titi kalau online kayak gimana ya kan gitu. Ini baru pertama kali Bu Ani Titi online? Nah, baru pertama. Jadi Berarti saya butuh masukan. Teknisnya bagaimana? Secara teknis bisa diikuti dengan baik? kalau sama Bu Yuninya saya jelas banget. Kayak kita privat begitu. Jadi jelas, semua materi jelas masuk. Cuma saya kurang dapat feel sama teman-temannya. Yang ngumpulnya ya? Ngumpulnya, terus dari energinya mereka juga. Jadi, tapi ya nggak masalah juga gitu. Mungkin materinya. Udah itu. Kalau masalah sinyal itu kan di luar kuasa. Iya, benar. Udahlah kita maklumi. Yang penting ilmunya udah dapet. Udah terus kalau Yin setelah ikut titik kedua ini, saya merasa ini momen bagus buat saya sendiri untuk terapi diri saya sendiri. Cooling down untuk ke dalam diri yang selama ini kita selalu berpikir untuk orang lain. Melayani orang lain. Jadi pada saat ini saya benar-benar saya nggak mikirin apa-apa, nggak ngambil kelas apa-apa, nggak ngambil kerjaan apa-apa, cuma ini aja seminggu ini. Iya. Benar-benar full untuk diri sendiri. Nah itu, terus saya kan emak-emak yang udah lama waktu belajarnya udah dulu banget, sekarang belajar lagi kan gitu. Jadi yang waktu Titi pertama antara iya dan tidak masuknya itu, tapi karena diterapkan setiap mengajar, jadi ada yang nyantol lah paling enggak. Nah terus di titik kedua ini lebih paham. Kalau dulu titik pertama pasiennya kayak apa sih kok nggak mudeng-mudeng kan gitu. Sekarang baru paham oh kayak begitu. Jadi yang memang agak lambat ya, masuknya lambat ke otak saya mungkin ya. Wajar lah, kita sudah lama nggak belajar gitu kan, jadi butuh waktu untuk diserapnya. Ya tapi sangat kemajuannya untuk memahami Yin ini lebih dalam di syukurlah di kedua ini. Terus saya mulai menemukan, karena saya kan usia sudah ya, hampir 50 lah ya, hampir 53 tahun lagi. Jadi karena dari dulu banyak cedera melakukan gerakan-gerakan challenge itu, sekarang kan otomatis sudah nggak mungkin kan, tapi saya ingin terus di yoga ini gitu, berkesinambungan sesuai umur. Nah saya menemukan di sini di Yin ini saya masih bisa tetap mengajar, punya ciri khas sendiri, dan tentunya banyak orang yang membutuhkan ilmu ini. Karena pengalaman terakhir itu ternyata setelah saya bandingkan, orang-orang itu ternyata sudah ngecap saya itu dengan Yin-nya gitu loh. Yin-nya, Bu Ani, tolong dong Yin-nya, gak disuruh ngajar kemana sama teman-teman yang lain. Tolong dong Yin-nya, penasaran itu. Terus saya bandingkan dengan ini. Oh iya, kayaknya mungkin ini jalan saya di sini mungkin ciri khasnya nanti untuk kedepannya. Jadi tidak harus mengajar itu yang challenge itu gitu, karena saya menyadari saya tidak punya kemampuan di situ. Gitu. Juga kalau saya paksakan banyak cedera juga dari dulu saya sudah alami. Terus kalau yang ini saya benar-benar menemukan. Mudah-mudahan ke depan. Jadi jalan saya di sini, saya nggak berani berjanji apa-apa, tapi saya selalu excited sekali dengan Mbak Yuni sekeluarga. Jadi apapun yang ditulis di medsos, saya selalu mengikuti dan itu cocok banget sama saya. Terima kasih. Nggak kangen sama meja makannya di sini? Dari sana saya naik 2 kilo. Banget. Terus saya berharap ke depannya, karena saya untuk mengikuti Yin kan tidak seperti teman-teman bisa langsung mengikuti Titi maksudnya, langsung nyambung gitu.
saya berharap sekali kayak kemarin di sela-sela saya bisa mengikuti TT, ada WS, ada workshop mini. Jadi saya bisa mengikuti itu dulu, dan otak saya kan bisa nambungnya dikit-dikit aja. Jadi kayak kemarin itu bagus. Jadi saya nampung segitu, langsung saya share, jadi lebih ngena. Gitu. Tapi nanti pada momen tertentu, kalau Tuhan sudah kasih jalan untuk ketemu kayak kemarin, padahal saya kemarin nggak tahu kalau Pagerosi pas bookingnya. Oh iya, kita mulainya pas Pagerosi, benar-benar. Sudah 2 hari sebelumnya saya baru loh, itu kan pas Pagerosi. Kebayangkan di Singaraja kalau Pagerosi. Iya, benar-benar Singaraja ya. Kayak Galungan. Jadi, nah gimana nih? Kalau cancel nggak mungkin dan nggak tahu kapan akan bisa ikut lagi kan? Jadi ya sudahlah, jalanin aja. Jadi saya benar-benar prepare supaya pelatihannya nggak terganggu, acaranya jalan terus. Jadi ya kayak begitu. Jadi berharap ke depan ada WSS lagi Mbak Yuni, silahkan waktu. Jadi saya berharap nanti kita atur lagi. Jadi ya memang ada sih rencana membuat beberapa workshop ke depan, baik dengan saya atau dengan teman-teman yang kemarin sudah selesai 500 jam. Jadi nanti mungkin kami masih godok sih sambil mencari waktu kosong di sela-sela jadwal. Berharap sih Titi selanjutnya bisa ikut, cuma saya nggak tahu kapan. Ya, ini mati proses belajar dulu, diterapkan dulu. Jadi nggak harus buru-buru. Bagikan dulu, kalau nggak dibagikan nggak nyimpen di sini. Ya. Udah hilang aja. Terima kasih banyak Pak Made. Terima kasih. Luar biasa Mbak Ini, Pino, Avanti, semuanya. Mudah-mudahan kapan-kapan bisa main ke situ lagi. Ya, silahkan. Makasih Bu Ani. Makasih teman-teman semuanya, hebat-hebat, luar biasa. Oke, saya lanjutkan yang di layar di depan saya aja ya. Oke, Mbak Ida, Keka, oke silakan. Oke, selamat sore teman-teman semuanya. Mbak Yuni, terima kasih banyak. Kemudian Pak Made, terima kasih sudah saya ganggu. Betul-betul saya gangguin gimana cara mikrofon dengan sabar menerangkannya. Bahkan saya tutorial. Bersyukur sekali Mbak Pino, terima kasih juga. Dan untuk TT2 ini untuk saya lebih ke relax ya, lebih nyaman. Betul-betul lebih nyaman mengikutinya, beda seperti waktu di awal di TT1. Karena waktu itu baru pertama kali, terus lebih riweh gitu urusannya, makannya, gimana ya, terus setting-setting kamera, apa segala macam. Sekarang lebih tenang, kebetulan juga materi memang lebih sedikit, terutama tentang lebih mengenal lebih jauh tentang meridian. Jadi mengingatnya lebih ketemu caranya sekarang, yang tadinya ini meridian gimana sekarang lebih clear gitu ya Pak Yuni. Terus yang kedua, jadi jadi banyak ilmu yang dan pelajaran di sini, terutama dari teman-teman semua juga melalui studi kasus ya Mbak Vera, teman-teman. Jadi lebih banyak belajar dari pertanyaan-pertanyaan justru dari itu juga. Lalu kemudian betul kata Mbak Yuni, sering sering bilang bahwa usia bukan hambatan untuk terus belajar. Jadi betul, karena saya masih tetap semangat walau usia sudah banyak gitu ya. Usia saya kalau tadi Mbak Ani ya, Mbak Ani menjelang 50, saya justru menjelang 10 tahun lagi. Menjelang 60 mungkin ya gitu kan. Jadi itu yang kadang-kadang membuat saya teman-teman lingkungan saya justru yang kurang mendukung gitu, karena mungkin teman-teman yang memang sudah pada senior gitu kan, usia saya tuh mereka tidak, saya lihat bukan saya merasa sok sendiri, tapi selalu apa-apa dengan usia gitu, dibatasi dengan ya kita kan udah tua gitu. Iya. Bahkan anak saya kebetulan yang paling besar hampir 30 tahun. Jadi mama ngapain sih belajar gitu, apa gimana, itu yang membuat. Tapi
Saya lihat di teman-teman Titi di Yin Yoga ada beberapa teman-teman yang memang sudah senior juga, ada Bu Tati, terus ada TT1 kemarin Bu siapa saya lupa ya, ada juga yang memang sudah usianya di atas saya sedikit. Itu yang membuat saya semangat. Jadi betul juga bahwa ini membuat kita edik ya untuk belajar terus, terutama Mbak Yumi cara penyampaiannya luar biasa, bikin kita belajar dan ingin belajar lagi. Lebih Terima kasih. ya. Terima kasih sekali lagi buat teman-teman segrup terutama, betul-betul interaksi di grup ini kita menurut saya lebih seru dibanding TT1. Ada Mbak Ika, terima kasih, Mbak Kira, Mbak Jalan. Jadi kita bikin grup kebetulan di WA ya, jadi betul-betul luar biasa deh interaksinya. Itu saja, terima kasih banyak Mbak Yuni sekali lagi, Pak Made, Mbak Bino, dan teman-teman semuanya. Terima kasih Mbak Ida. Mbak Ida itu cocok banget suaranya ngajarin. Enak banget dengarnya. Oke. Lanjut siapa yang belum? Elan. Elan sama Meika yang belum ya? Dua ya? Oke. Elan dulu ya kalau gitu ya. Meika adik bungsu deh. Oke, silakan. Sore ya Mbak Yuni ya. Kalau aku secara teknis udah nggak ada keluhan. Cuman kan kayak tadi pagi itu aku sendiri yang ngalamin gangguan. Jadi kayaknya sempet sedih banget tadi pagi karena harus ada mati lampu lah, mati internet, mati air, jadi nggak karu-karuan lah tadi pagi tuh. Tapi kalau teknis nggak bisa bilang apa-apa ya. Terus kalau Mbak Yuni jelas ngajarnya pasti enak, kalau nggak mungkin aku balik lagi. Saya termasuk kaget kemarin, oh ada Elan toh, Titi ini gitu. Kirain sudah kapok. Enggak, kan waktu Titi 1 itu bener-bener selesai banget berobat, itu bener-bener merangkak banget gitu. Nah, kalau yang Titi 2 ini sebenarnya aku tuh udah gemes banget ikut bareng sama Mel. Cuman kayaknya ada aja hambatannya gitu. Nah, ini sebenarnya juga waktu mau ikut Titi 2 ini aku agak mendua itu karena masalah ingatan yang seperti ku bilang. Itu aku udah gawat nih kalau harus ini lagi terus nanti dites lagi gimana cara ngajar, matilah kupikir kan gitu. Cuman suami tuh bilang coba kalau ini cuek aja lah, cobain aja kata dia gitu kan. Ya makanya akhirnya aku nekat. Udahlah nekat aja gitu. Cuman memang ada satu pertanyaan dari anakku kemarin yang aku belum bisa jawab. Mami tuh ngapain sih ikut teacher training, kata dia gitu. Terus aku lihat Mami tuh kayak belajar ini, belajar teacher training, ngajarlah, kata dia gitu. Kalau saya jujur belum pede memang. Satu, selain kayaknya jauh banget pengalamannya. Yang kedua, jujur keterbatasan fisik. Memang yang kayaknya bikin maju mundur. Tapi aku sempat kayaknya nih ada tercetus pikiran gitu. Aku pingin, sebenarnya bukan ngajar sih, pingin bareng-bareng gitu. Latihan sama orang yang sama-sama punya keterbatasan kayak aku. Contohnya misalkan yang karena pengobatan jadi ada kurang lentur, terus sama yang aku lihat sih untuk kalangan senior kali ya, maksudnya yang umurnya lebih ini kan kadang mereka juga umurku memang kelihatan muda tapi keterbatasannya mirip sama mereka. Jadi itu sih yang waktu anakku ngomong kemarin langsung kok kayaknya iya ya ngapain ya gitu.
Aku juga bingung sih Mbak sebenarnya kenapa aku pingin terus di titik ini. Adiksi sama Mbak Yuninya kah? Atau sama beli Pas, mode kah? pas suasananya saya jampi-jampi Elan, ayo ikut Elan gitu. Tapi memang benar sih, karena kan pertanyaan yang dilontarkan anaknya Ellen itu hal yang wajar kan. Dan kadang kita memang karena sudah terbiasa melihat standar yang tinggi, akhirnya kita merasa, aduh, saya belum apa-apa. Tapi kalau kita berpikir sharing gitu, jadi bukan mengajar yang secara yang profesional atau bagaimana, tentu membutuhkan pengalaman. Tapi sharing kepada mereka, karena Ellen sendiri sudah mengalami kan waktu titik satu tuh lagi parah-parahnya kondisi badan kan. Dan itu pengalaman itu akan berguna bagi mereka yang memiliki isu yang sama dengan Ellen gitu kan, dan itu akan berarti banyak untuk mereka sebenarnya. Gitu. Iya benar. Iya benar. Dan aku juga cukup kaget kemarin waktu dapat kesempatan pertama yang kelompok itu aku udah itu udah gemeteran antara gimana. Cuman aku juga kaget waktu pas aku mulai, loh kok aku nggak deg-degan ya, kan aku bingung. Itu yang kok bisa ya aku ya. Cuman karena aku belakangan kan memang agak seneng sama meditasi kayak seperti itu. Makanya aku waktu kemarin itu aku membayangkan aku sendiri yang lagi ada orang yang lagi memeditasi aku, membimbing aku meditasi. Makanya aku tenang, aku sendiri juga tenang walaupun aku pas terakhir ngomong bersila aja aku lupa. Duduk apa tadi? Itu sih pengalamannya. Dan sebenarnya aku sempat nanya sama Mel, aku bilang Mel, gimana kalau online rasanya? Aku bilang gitu. Enak kok, enak juga. Dan ternyata memang benar enak juga. Dan pas lagi ketemu sama teman kelompok yang frekuensinya juga sama. Itu sih Mbak. Oke, terima kasih Elan. Meika ya, berarti yang belum ya? Oke, silakan Meika. Ini kayaknya juga termasuk gerombolan yang agak terjebak deh kayaknya Meika nih di sini. Kenapa, Mbak? Terjebak. Kok tahu? Gimana ya, aku ikut TV2 itu kan aku ikut jadwal kantor, Bo. Terus entah kenapa untuk di masa pandemi ini jadwalnya Mbak tuh pas banget gitu. Aku yang bisa ikut jadwal, entahlah, aku juga nggak ngerti gitu. Ya sudah gitu kan, aku daftar, terus yang di TV2 ini pas aku dapat modulnya, oh teorinya skip ya, oke. Enak nih, oke. Berarti nggak terlalu banyak mikir gitu kan, nggak ada yang TV1, pusing banget. Tapi ada tapinya. Karena Mbak Yuninya banyakin praktek, jadinya kayaknya kok aku udah kayaknya di TV2 ini nggak cepet lapar ya Mbak, tapi cepet ke belakang gitu. Banyak yang dibuang ya, sesuai dengan temanya letting go ya. Nggak cepet lapar, tapi cepet ke belakang gitu. Terus memang sebelum TV2 ini tidurnya memang malam terus. Jadi makanya beberapa kali semuanya hampir tiduran. Pas yang hari pertama aja yang nidra itu aku udah nggak tahu ngomong apa. Aduh, pas ujian nanti gimana lah ini kan, nggak ngerti gimana gitu kan. Ya sudahlah gitu, jalani aja. Terus sampai malamnya
nggak tahu kenapa, padahal bukan bagianku yang bawain nidra kan gitu. Aku pikir oh ya sudah gitu, tapi besok pagi di yang nggak tahu kenapa, tapi di TV ini tuh kenapa bisa sesuai sama temanya sih Mbak Yuni. Sebenarnya aku yang dari kemarin pikir ini Mbak Yuni nih mikir temanya ini dapat idenya dari mana gitu, bisa cocok banget sama efek yang kita dapat gitu. Gak ngerti, gak nyampe gitu kan, udahlah gak nyampe ya lu gitu. Terus iya sampai kok aku bisa nggak cepet lapar tapi cepet ke belakang, terus yang tiba-tiba bisa mewek aku sampai out of frame. Yang Mbak Yuni mungkin tahu juga kali ya. Aku sampai, lah kenapa nih gitu, aku juga nggak tahu. Nah sudahlah gitu kan. Terus itu pun bukan di pose-pose yang bukan di pose yang opsi gitu. Aku sengaja nggak ngambil pose yang memang full pose-nya untuk di TV. Aku biasanya ngambil posenya yang di opsi-opsinya gitu, Mbak. Terus kok kayak gini gitu ya. Tapi habis itu lega. Tapi terus besokannya ada lagi. Kayak yang kemarin di pose yang di Mbak Ika, itu kan maksudnya Mbak Ika itu straight the middle. Tapi aku maksudnya Garuda sana. Aku nyampe-nya Garuda sana. Ya jalan aku nyampe di Garuda sana yang gini. Maaf ya Mbak Ika. Tidak menuruti gitu. Tapi ada kayak nggak tahu sih, aku juga bingung, kayak flash gitu yang aku lihat gitu. Terus aku konfirmasi malamnya karena ini kenapa ya gitu. Terus aku konfirmasi, terus muka orang yang aku konfirmasi itu berubah gitu. Terus aku bilang oke, aku nggak apa-apa gitu. Ketika aku sampai ke pun aku nggak apa-apa gitu. Terus oh iya nih kayak gini. Oh ya sudah, berarti memang yang maksudnya bukan yang kayak orang main-main gitu loh Mbak Yuni gitu kan. Maksudnya aku kayak mengakuinasinya kayak gitu. Oh oke. Aku sih nggak apa-apa ya, aku bilang aku nggak apa-apa, aku fine. Tapi terasa kayaknya better di orang yang ada di kelas aku itu untuk bisa akhirnya harus merilis, karena akunya udah nggak apa-apa. Karena berarti selama ini mungkin emosi yang ada di aku itu terpengaruh karena emosinya orang yang ada di kelas aku gitu. Karena setelah itu aku nggak apa-apa, bener-bener yang lega banget gitu. Nah, itu dia sih Mbak Yuni. Terus kayak yang akhirnya aku menemuin satu kebiasaan sebelum tidur nih, pasti habis itu ya taruh bola di bawah kepala. Kayak semalam aku taruh bola di bawah kepala, peler langsung. Nggak nunggu lama. Tapi pastikan pakai timer ya, ingat kalau taruh bola ya. Kalau enggak nanti memar-memar nanti bekas bolanya. Itu sih, kok bisa ya Mbak Yuni tuh milih temanya tuh pas banget gitu. Ya sudahlah, aku bilang nanti aja dilihat. Iya, saya dapat bisikan soalnya. Juga dari sini. Tanya aku mau nanya, aku pengen nanya. Oke. Gitu Mbak. Jadi tadi kalau bilang terjebak, ya berarti karena sudah dimulai ada yang dibuka, berarti aku nggak tahu lagi yang dibuka sih. Mungkin di titik selanjutnya. Oke, terima kasih Maika. Wow. Sudah semua Kak? Ada lagi yang belum? Enak ya kalau pesertanya sedikit. Bisa enggak dibatasin. Oke.